Bahwa rakyat tuh sekarang sedang termenung. Dia hidupnya susah, sengsara, bingung, kemudian ke DPR. Udah nggak ada kepercayaan lagi dengan DPR. Dan saya kira semuanya kita tahu kenapa. Yang berjasa adalah Bambang Pacul yang membuat benar-benar menjadi tidak percaya karena percuma ke DPR kalau yang menentukan semuanya ketua partai gitu. Pikiran rakyat itu tentunya ada ke TNI. Ketika TNI diam, maka persepsi TNI yang selama ini akan berubah. Oleh ketika TNI diam, di mana rakyat yang kesendirian ini ke DPR nggak bisa dan dia selama ini mengharap pada TNI, kemudian TNI pun diam, persepsi rakyat akan berubah. Akan berubah terhadap TNI yang selama ini hero kan gitu. Jangan takut TNI bicara tentang politik praktis, tapi jangan berpolitik praktis. Karena TNI adalah pemegang saham, kayak gitu. Begitu lihat perusahaan, saya sebagai pemegang saham, begitu lihat perusahaan ini akan jatuh, saya nggak boleh diam. Karena politik TNI adalah politik negara, di mana negara itu ada rakyat, ada pemerintahan, ada wilayah atau kedaulatan dan kekuatan nasional. Ketika TNI mengatakan rakyat, itu bukan politik praktis, karena itu akan berdampak kepada dia tidak bisa mengamankan negara. Bahwa saya katakan tadi bahwa demokrasi senantiasa melakukan kebijakan-kebijakan yang syarat ketidakpuasan bagi rakyatnya. Ini demokrasi. Selalu melakukan kebijakan-kebijakan yang syarat dengan masalah dengan masyarakat. Permasalahan ini tergantung besar atau kecilnya situasinya gitu. Nah, kalau ini terjadi, apalagi kalau si rejim ini melakukan sistem demokrasi tidak disiplin atau indisipliner, bahkan melanggar dari sistem demokrasi. Contohnya membuat regulasi tadi keputusan ya, yang tidak melalui proses demokrasi ini dan menentang demokrasi ini pasti akan ada masalah. Jadi kita semuanya berbicara ini karena latar belakang ini supaya tidak jadi permasalahan. Dan dalam konteks ini yang saya khawatirkan adalah bahwa TNI dan agamawan tuh ada korelasi yang sama. TNI dengan agamawan ada korelasi yang sama, yaitu sama-sama tidak suka ketidakadilan, tidak suka kemungkaran, tidak suka penindasan. Makanya kebanyakan kan pahlawan-pahlawan kita itu orang agamawan. Singamangaraja kemudian tutnya di Tuanku Imam Bonjol, Pak Nadi Monstar, ini agamawan. Jadi ada kesalahan. TNI pun sama, tidak suka dengan kejaliman, ketidakadilan, kemurkaan dan sebagainya. Kan tidak mungkin seorang agamawan, agama apapun juga, mau pendeta kayak, mau ulama kayak, mau bedinda kayak, mau biksu, yang bekerja sama berafiliasi dengan ketidakadilan, kemurkaan, kejaliman kan tidak ada. Jadi itulah kesamaannya itu. Ada pertanyaan menarik dari tadi dokter kita yang baru ini, Dokter Anton bahwa di mana TNI kan gitu. Jadi yang katakan tadi bahwa rakyat tuh sekarang sedang termenung. Dia hidupnya susah, sengsara, bingung, kemudian ke DPR. Udah nggak ada kepercayaan lagi dengan DPR. Dan saya kira semuanya kita tahu kenapa. Yang berjasa adalah Bambang Pacul yang membuat benar-benar menjadi tidak percaya karena percuma ke DPR kalau yang menentukan semuanya ketua partai gitu. Dalam termenung seperti ini, pikiran rakyat itu tentunya ada ke TNI. Ketika TNI diam, maka persepsi TNI yang selama ini akan berubah.
Saya ulangi, ketika TNI diam, di mana rakyat yang kesendirian ini ke DPR nggak bisa dan dia selama ini mengharap pada TNI, kemudian TNI pun diam, persepsi rakyat akan berubah. Akan berubah setelah TNI yang selama ini hero kan gitu, seperti pahlawan tuh akan berubah. Karena sebenarnya TNI kan pahlawan yang sekarang ini sebenarnya itu, dari akumulasi dari Sabang sampai ke Merauke, itu akan hilang persepsi ini. Kalau dia diam, ya kemarin kan ada dari Pangdam 3 Siliwangi, terus diserang bahwa itu politik praktis. Saya bilang jangan takut TNI bicara tentang politik praktis, tapi jangan berpolitik praktis. Karena TNI adalah pemegang saham, kayak gitu. Begitu lihat perusahaan, saya sebagai pemegang saham, begitu lihat perusahaan ini akan jatuh, saya nggak boleh diam. Karena politik TNI adalah politik negara, di mana negara itu ada rakyat, ada pemerintahan, ada wilayah atau kedaulatan, dan pengangkutan nasional. Ketika TNI mengatakan rakyat, itu bukan politik praktis, karena itu akan berdampak kepada dia tidak bisa mengamankan negara. Tapi karena waktunya singkat, Bung Yesu, jadi itu aja. Jadi sekali lagi saya terima kasih. Dan yang paling penting adalah apabila rakyat dalam kesendirian, bingung di negara ini, berlindung kepada siapa dan tidak ada, maka persepsi kepada TNI itu akan berubah. Terima kasih. Baik. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan. Ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman, padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Oh, dari hari pembalasan engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau
diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan.